ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian yang terakhir, kaidah dalam penetapan sifat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan suatu apapun dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ini ayat bantahan terhadap dua kelompok. Kelompok al-mu'attilah dan kelompok al-musyabbihah. Al-mu'attilah yang menafikan dari sifat-sifat Allah. Al-musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Iya. Ahli sunnah itu berada di pertengahan. Mereka tetapkan nama-nama dan sifat sebagaimana yang Allah tetapkan dan Rasulullah tetapkan. Tapi mereka katakan bahwa nama dan sifat itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Pasti tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Hakikatnya bagaimana? Tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi nama-nama itu dan sifat-sifat itu semuanya ada maknanya. Ya, kalau dibaca sebuah nama dari Asmaul Husna itu ada maknanya. Dibaca sifat dari sifat-sifat Allah itu ada maknanya. Ada maknanya. Jelas ya? Tidak boleh dikatakan oh tetapkan saja. Maknanya kita serahkan kepada Allah. Enggak, maknanya ada. Yang diserahkan kepada Allah itu kaifiatnya. Tidak ada yang mengetahui kaifiatnya kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui bagaimananya kecuali Allah. Adapun nama itu, sifat itu maknanya jelas secara bahasa. Jelas secara bahasa. Karena itu Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya tentang istiwa. Wahai Imam Malik, dikatakan dalam Al-Quran Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Kaifa istawa? Bagaimana Allah beristiwa? Maka marah Imam Malik rahimahullah. Memerah mukanya. Kelihatan urat-urat nadinya. Dan beliau berkata istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sifat istiwa ma'lum. Dipahami. Dimengerti maknanya. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya tidak diketahui bagaimana Allah beristiwa. Itu ilmu hanya Allah yang tahu. Iya. Wal imanu bihi wajib. Tapi mengimani bahwa Allah beristiwa itu adalah wajib. Karena dia ada dalilnya dari Al-Quran dan hadits. Wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa itu adalah bid'ah. Ini jawaban Imam Malik ini menjadi kaidah ahli sunnah. Dan semakna dengan jawaban Imam Malik ada jawaban Imam Syafi'i, Imam Al-Auza'i, Sufyan ibn Uyainah dan selainnya. Semakna dengannya. Ya, karena itu para as-salaf itu ilmunya itu subhanallah, otentik sekali. Baca dari imam mana saja sama ucapannya. Sama ucapan mereka. Iya. Dan itu jadi kaidah di dalam penetapan setiap sifat. Jadi kalau ada sifat, ada dalilnya dari Al-Quran, tetapkan saja. Allah yang menetapkannya. Makanya ini ahlul bidah ini paling banyak lancangnya. Jadi kalau disebut misalnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat di dalam Al-Quran misalnya dikatakan bahwa Allah memiliki sifat mata, sifat berbicara. Dia tidak mau tetapkan itu. Tidak bisa itu. Loh, ada di dalam Al-Quran. Tidak begitu maknanya. Tidak begitu maknanya. Terus bagaimana penafsirannya? Penafsirannya itu harusnya begini dan begini. Baik, pertanyaannya. Sekarang Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Dia akan bilang kepada Nabi SAW. Baik, Nabi itu orang yang paling mengasihi umat ini, paling menyayangi umat ini? Iya, pasti itu. Baik, Nabi itu telah menyampaikan segala sesuatu untuk umat atau masih ada yang beliau sembunyikan? Kalau dia bilang masih ada yang disembunyikan, ini berarti dia sudah lanjang sekali ya.
Pasti dia bilang dia sudah sampaikan. Ya kan? Baik. Nabi itu fasih berbicara atau tidak? Fasih berbicara atau tidak? Bisa menjelaskan atau tidak? Bisa menjelaskan. Terus ada ayat Al-Quran. Nabi bacakan kepada para sahabat. Hadits. Nabi berucap kepada para sahabatnya. Terus kamu datang, kamu bilang, kamu sendiri yang paham seperti itu. Memang Nabi tidak bisa menerangkan. Harus kamu yang menerangkan. Terus kalau kamu bilang itu dari Nabi, pasti Nabi sudah terangkan. Mana? Berarti Nabi menyembunyikan ilmu. Tidak berani juga bilang. Terus kalau dia bilang, kasihan kalian tidak paham ayat ini. Memang kamu ini lebih cinta umat daripada Nabi. Harusnya Nabi lebih kasihan umatku, harus saya terangkan. Ya kan? Jadi sepanjang itu tidak terjadi, berarti ilmu kalian itu semuanya salah. Ini ahlul bidah kalau dia bersatu padu dari seluruh alam semesta, dari planet mana saja, enggak ada yang bisa jawab pertanyaan itu. Iya. Sebab itu konsekuensi akal. Akal sehat. Enak saja main takwil, main palingkan makna ke sana ke sini. Ya. Seakan-akan dia yang paling tahu terhadap ayat-ayat Al-Quran. Padahal ayat-ayat ini Nabi yang membacakannya. Para sahabat menerima dari Nabi SAW. Diwariskan kepada umat. Kenapa tidak ada yang mentakwil-takwil itu? Tidak ada riwayat-riwayat dari Nabi, dari para sahabat. Kenapa mereka tidak terangkan bahwa makna waja'a rabbuka, dan datang Rabbmu artinya datang rahmatmu. Harusnya kan kalau itu maknanya Nabi akan bilang ini artinya datang rahmatmu. Seenak saya yang mentakwil-takwil. Nah, begitu cara memahaminya sebenarnya. Secara sederhana. Baik, dan ini ada pembahasan khusus ya. Terkait dengan kaidah-kaidah seputar penetapan sifat-sifat. Dan itu ada beberapa pembahasan kita di berbagai pelajaran. Dan saya kira ini cukup ya untuk materi kita di sesi ini. Dan insyaAllah ta'ala kita akan sambung nanti pembahasan seputar melihat Allah pada hari kiamat. Di sesi berikutnya, di pertemuan yang akan datang insyaAllah ta'ala.